mandiri, berprestasi. Ya, itulah moto Pondok Pesantren Darut Taqwa Ponorogo, Jawa Timur. Sebuah pesantren tahfidz modern yang berwawasan global yang berusaha melahirkan pemimpin yang mandiri, berakhlak islami, cakap dalam berdakwah dan berkomunikasi serta kaya akan prestasi. Di sini, selain pendidikan adab dan akhlak yang berkelanjutan, santri dan santriwati diajarkan penanaman nilai-nilai disiplin dan nasionalisme. Budaya dan kultur pesantren terus dijaga dan dibangun sebagai bagian proses pembangunan karakter santri yang soleh dan cinta tanah air. Pesantren Darut Taqwa didirikan dan diasuh oleh Kiai Haji Samsudin LC, seorang tokoh kiai di Ponorogo yang merintis sebuah lembaga pendidikan Islam setelah beliau menyelesaikan pendidikannya di Universitas Ummul Qura, Saudi Arabia. Berawal dari kegiatan belajar ilmu agama untuk anak-anak desa, hingga saat ini berkembang menjadi sebuah pondok pesantren tahfidz modern. Pesantren yang berdiri sejak tahun 2010 ini memiliki 2 jenjang sekolah, yaitu SMP IT dan SMA IT. Untuk pesantren putra berlokasi di Dusun Desan, Desa Pintu, Kecamatan Jenangan, Ponorogo. Sedangkan pesantren putri berada di Dusun Munung, Desa Bekare, Kecamatan Bungkal, Ponorogo. Kegiatan belajar mengajar di sini mengikuti kurikulum nasional, kurikulum JSIT, dan kurikulum khas Darut Taqwa. Di sini santri dituntut mampu memiliki kemampuan mempresentasikan dan mengkomunikasikan segala bidang ilmu yang sedang dipelajari. Kegiatan diskusi pendalaman materi bersama guru selalu dilakukan sehingga santri benar-benar memahami materi pelajaran yang diajarkan. Hal ini melahirkan banyak prestasi santri dan menjadikan SMA Darut Taqwa meraih banyak prestasi akademik. Mulai dari peringkat 1 SMA swasta terbaik di Kabupaten Ponorogo, peringkat 7 SMA, SMK, MA Negeri dan swasta terbaik se-Kabupaten Ponorogo, hingga masuk dalam daftar top 1000 sekolah terbaik nasional berdasar nilai UTBK versi LTMPT tahun 2023. Kemampuan santri dalam berbahasa Inggris juga terus dikembangkan sebagai sarana mereka meningkatkan interaksi dan wawasan global mereka di tingkat internasional. The language feature of procedure text. Sebagai bagian misi pesantren juga, penguasaan kemampuan bahasa Arab sebagai bahasa ibu dari Al-Quran juga terus ditingkatkan, agar para santri benar-benar mampu memahami dan melaksanakan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Penguasaan bahasa Arab ini sangat mendukung pula program kegiatan tahfidz para santri. Target capaian program takhusus tahfidz Quran santri Darut Taqwa yaitu 20 juz untuk jenjang SMP IT dan 30 juz untuk jenjang SMA IT. Setiap tahun, tingkat kemampuan santri yang mampu menyelesaikan hafalan Qur'annya semakin meningkat. Ini yang menjadikan Darut Taqwa menjadi salah satu pesantren tahfidz percontohan di tingkat Jawa Timur. Untuk mewadahi bakat dan kreativitas santri, berbagai kegiatan ekstrakurikuler sebagai bagian pembelajaran non-akademik pesantren terus dikembangkan. Mulai dari kegiatan bela diri taekwondo, jujitsu, pencak silat, kegiatan pramuka, olahraga futsal, olahraga voli, dan olahraga memanah, serta kegiatan seni membatik di Pondok Putri. Untuk kegiatan pramuka, pesantren Darut Taqwa memiliki program unggulan pramuka Garuda dan kursus mahir tingkat dasar atau KMD, serta kursus mahir tingkat lanjutan atau KML. Melalui kegiatan ekstrakurikuler, alhamdulillah, banyak sekali prestasi yang diraih para santri Darut Taqwa, baik di ajang kompetisi tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Kegiatan insidental pesantren juga sering dilakukan di Darut Taqwa. Mulai kegiatan muaskar dan LDK yang melatih ketahanan fisik dan disiplin para santri, kegiatan rihlah tamasya liburan santri, kegiatan haflah dan pentas seni akbar sebagai wadah kreativitas santri, hingga kegiatan peringatan Hari Santri yang setiap tahunnya dilakukan. Lingkungan pondok yang tenang, asri,
dan luas membuat santri merasa nyaman dan fokus dalam kegiatan belajar sehari-hari. Untuk mendukung kegiatan santri, pesantren Darut Taqwa memberikan banyak fasilitas dan sarana. Mulai dari fasilitas layanan DT Mart sebagai minimarket pesantren yang menyediakan kebutuhan sehari-hari para santri. Disediakan pula perpustakaan dan laboratorium komputer untuk mendukung proses pembelajaran santri. Untuk kegiatan makan sehari-hari, disediakan kantin pesantren yang menyediakan menu-menu secara terjadwal yang terjaga kebersihan dan kualitasnya. Pesantren Darut Taqwa juga menjadi bagian mitra pemerintah dalam kegiatan pembinaan ketakwaan masyarakat di Kota Ponorogo. Kegiatan dan komunikasi antar tokoh lembaga pemerintah dan pesantren juga menjadi agenda kegiatan utama di Darut Taqwa. Kehadiran tamu tokoh ulama nasional dan internasional juga semakin meningkatkan kualitas Darut Taqwa secara global. Melalui program unggulan bimbingan studi ke luar negeri, para santri alumni Darut Taqwa telah tersebar melanjutkan pendidikannya di kampus-kampus ternama hingga kampus Al-Azhar Mesir. Untuk memfasilitasi para santri yang akan melanjutkan studi ke luar negeri, Darut Taqwa telah menjalin MOU kerjasama dengan beberapa lembaga. Mulai dari MOU kerjasama dengan Lembaga Taiwan Center Indonesia untuk program kuliah ke Taiwan, MOU kerjasama dengan Break Education Indonesia untuk program kuliah vokasi ke Jerman, dan MOU kerjasama dengan Ma'had Darul Wasilah Kairo untuk mahasiswa yang ingin melanjutkan studi ke Mesir. Alhamdulillah, lebih dari 10 tahun pesantren Darut Taqwa tumbuh dan berkembang. Dengan segala usaha, kini Darut Taqwa menjadi salah satu pesantren terbaik yang unggul dan berprestasi secara akademik dan non-akademik dan menjadi referensi utama para orang tua untuk memondokkan putra-putrinya di pesantren berkualitas di Jawa Timur. Mari bergabung bersama keluarga besar Darut Taqwa Ponorogo untuk bersama-sama melahirkan banyak santri pemimpin Indonesia terbaik yang berbakti untuk negeri di masa yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Mas Kurdaro ini, mahasiswa PPG tahap 3 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan nomor induk mahasiswa 209250461. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Islam Terpadu Darut Taqwa kelas 7 dengan materi memahami kandungan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Semangat pagi. Darut Taqwa berprestasi. Untuk kita semuanya. Anak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu kembali dalam materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti atau PAIBB. Tentunya di hari ini, hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025. Baik, pada kesempatan yang lalu tentunya kalian sudah mengikuti pelajaran ini, dan hari ini kita akan melanjutkan daripada materi yang sudah kita sampaikan di hari sebelumnya. Namun sebelum kita masuk materi, akan saya bacakan dulu absensi kalian semua.
Baik, untuk yang tidak hadir di kesempatan hari ini, apakah ada yang tidak hadir? Senali. Sekali ya. Jadi semua santri insya Allah masuk pada kesempatan hari ini, dan tentunya kalian sangat antusias untuk mengikuti pelajaran kita di pagi hari ini. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mengawali pelajaran, saya akan cek rangkaian kalian masing-masing. Sudah kan memakai seragam lengkap? Sudah lengkap ya, sesuai dengan atribut sekolah kita di SMP Darut Taqwa. Baik anak-anak sekalian, untuk selanjutnya sebelum kita mengawali pembelajaran pagi ini, untuk menambah keberkahan ilmu kita, marilah kita berdoa bersama-sama. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan dipimpin berdoa. Tidak berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doa mulai. menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada seluruh siswa kami mohon untuk berdiri.
Untuk apa ice breaking itu? Untuk mengukur konsentrasi kalian. Berapa persen konsentrasi kalian terhadap pelajaran. Baik, di sini saya akan memberikan tepuk pagi, siang, dan malam. Tolong diperhatikan. Jika saya menyampaikan tepuk pagi, maka kalian tepuk 1 kali. Jika saya menyebutkan tepuk siang, maka kalian tepuk 2 kali. Dan jika saya tepuk malam, maka kalian tepuk sebanyak 3 kali. Bisa dipahami? Ya. Yuk, sekarang silakan konsentrasi. Tepuk malam, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Jadi anak-anak sekalian, untuk materi kita pada pagi hari ini adalah tujuan pembelajaran kita adalah yakni menjelaskan isi kandungan daripada surat An-Nisa ayat 59 dan juga kandungan dari surat An-Nahl ayat 64. Tentunya pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah menghafalkan kedua ayat tersebut. Apakah kalian sudah hafal? Ya. Insya Allah semuanya sudah hafal. Dihafalkan dengan baik. Berikutnya anak-anak sekalian, untuk menunjang daripada materi kita pada pagi hari ini, kita sampaikan dulu sebuah ulasan yang nanti akan kita tampilkan pada slide berikut ini. Silakan dicermati apa isi dari materi berikut ini. Surat An-Nisa, yang artinya wanita, adalah surat keempat dalam Al-Quran yang terdiri dari 176 ayat, ayat 1 sampai 23, juz 4, ayat 24 sampai 147, juz 5, ayat 148 sampai 176, juz 6, dan termasuk ke dalam golongan surat Madaniyah. Kandungan isi surat An-Nisa ayat 59, diantaranya sebagai berikut. Al-Quran dan hadis merupakan sumber hukum Islam. Jadi jika ada hal-hal yang diperdebatkan, maka harus dikembalikan kepada keduanya, agar menghasilkan penyelesaian yang lebih baik serta membawa keberkahan. Bagi setiap umat muslim yang tidak mau menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai hakimnya, maka imannya harus dipertanyakan. Tanda orang-orang yang beriman adalah taat kepada Allah dan Rasul secara mutlak, sehingga bisa mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Harus taat terhadap perintah pemimpin, selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Jika pemimpin memerintahkan kepada sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka tidak ada kewajiban taat kepadanya. Salah satu tanda iman seorang muslim adalah menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai landasan hukum ajaran agama Islam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, Rasul, Nabi Muhammad, dan ulil amri atau penguasa di antara kalian. Kemudian jika kalian berbeda pendapat tentang suatu hal, maka kembalilah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, hadis. Apabila kalian beriman kepada Allah dan hari kiamat, yang demikian itu lebih utama bagimu serta lebih baik akibatnya. Asbabun Nuzul Surat An-Nisa ayat 59.
Dari kitab tafsir karangan Ibnu Katsir dijelaskan bahwa asbabun nuzul surat An-Nisa ayat 59 ini berhubungan dengan peristiwa saat sahabat Abdullah bin Huzaifah bin Qais diutus oleh Nabi Muhammad untuk memimpin pasukan perang. Ketika itu Abdullah memerintahkan para pasukan untuk mengumpulkan kayu untuk dibakar, dan ketika api tersebut sudah menyala, Abdullah menyuruh para sahabat untuk memasuki api tersebut. Maka ada salah satu pasukan yang bertanya, "Untuk apa?" Kemudian pergilah para pasukan menghadap Nabi Muhammad dan menceritakan hal tersebut. Maka Nabi Muhammad melarang memasuki api tersebut, serta menegaskan bahwa ketaatan hanyalah dalam kebaikan. Hadis yang terkait surat An-Nisa ayat 59 diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang telah mentaatiku, maka dia telah taat kepada Allah, dan barang siapa telah menentangku, maka dia telah menentang Allah, dan barang siapa yang mentaati pemimpinku, maka dia telah mentaatiku, dan barang siapa yang menentang pemimpinku, maka dia telah menentangku." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah bersabda, seorang muslim wajib taat serta mendengarkan terhadap pemimpin yang dia sukai atau benci selama tidak diperintahkan untuk maksiat. Jika diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengarkan dan taat kepadanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Semoga video ini bermanfaat. Nah, dari yang sudah ditayangkan tadi, apakah kalian bisa mencerna daripada kandungan surat An-Nisa tersebut? Bisa memahami? Apa pesan penting dalam surat An-Nisa ayat 59? Yang pertama, kita harus taat kepada Allah. Taat kepada Allah di sini maksudnya apa? Kita taat terhadap Al-Qur'an. Karena Quran adalah tanda kekuasaan Allah. Yang kedua, ati Rasul. Kita harus taat kepada Rasul. Siapa Rasulullah? Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Kita taat kepada sunnah atau hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Itu perintah kepada orang yang beriman. Berikutnya adalah faida tanazatum fi syai'in. Jika kalian itu berselisih paham terhadap sesuatu, berbeda pendapat, apakah kalian pernah berbeda pendapat? Maka kalian jangan khawatir. Farudduhu ilallah, kembalikanlah semua itu. Jawabannya hanya ada dalam Al-Quran, yang kedua ada dalam As-Sunnah atau hadis. Jadi itu adalah inti daripada surat An-Nisa ayat 50. Dan begitu juga Allah menyuruh kepada kita untuk taat kepada ulil amri. Siapakah ulil amri? Pemerintah, ya, orang yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai kendali, ya, siapapun pemerintah. Meskipun kalian suka atau tidak suka, selama perintahnya itu baik, maka kita harus melaksanakan, mentaatinya. Dan kita tidak perlu melaksanakan jika perintah itu dalam hal yang maksiat. Seperti yang dicontohkan dalam cerita tadi, seorang pasukan perang menyuruh anggotanya untuk masuk ke dalam api. Kira-kira perintah itu diikuti apa ditolak? Ditolak. Jangan ikuti perintah yang salah. Nah, berikutnya untuk surat An-Nahl, coba kalian perhatikan. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Maksud kita
An-Nahl surat yang ke-16 ayat yang ke-64 sampai dengan ayat yang ke-65. Ayat yang ke-64, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma anzalna 'alaika al-kitaba illa litubayyana lahum alladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmah liqaumin yu'minun. Dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Tafsir ayat yang ke-65, Wallahu anzala minas sama'i ma'a fa'ahya bihil arda ba'da mautiha inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Dan Allah menurunkan dari langit air hujan, dan dengan air itu dihidupkannya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Roh bagi orang-orang yang mendengarkan pelajaran. Baik, anak sekalian, sampai di sini apakah kalian sudah memahami apa tafsir daripada surat An-Nahl ayat 64 ini? Yang mana intinya adalah Al-Quran itu ditunjukkan sebagai penjelas. Menjelaskan apa? Menjelaskan semua perbedaan. Semua perbedaan yang ada. Kita dalam Islam mengenal mazhab arba'ah, ada 4 mazhab. Dan semua mazhab itu mempunyai pandangan yang berbeda terhadap suatu amaliyah kita. Contohnya ketika sholat subuh, di antara kalian ada yang mengamalkan doa kunut? Ada? Ada di antara kalian yang tidak menggunakan doa kunut? Ada? Itu adalah perbedaan, tidak sama. Ya. Mana yang benar? Tentunya semuanya ada, kita kembalikan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Semua memiliki landasan yang kuat. Ya. Jadi semuanya memiliki landasan yang kuat. Maka Al-Quran itu diturunkan sebagai penjelas dari perbedaan yang terjadi di antara umat Islam. Baik, anak-anak sekalian, sambil kita mengkaji makna daripada surat itu, Ustaz sedikit menyinggung terkait dengan ilmu membaca Al-Quran dengan benar atau ilmu tajwid. Sudahkah kalian mempelajari ilmu tajwid? Apa yang dimaksud dengan hukum bacaan idgham samsiah? Siapa yang masih ingat? Sebutkan huruf idgham samsiah yang kamu ingat. Siapa yang tahu? Idgham samsiah misalnya apa? Huruf apa? Siapa yang tahu? Kalau idgham idhar komariah, siapa yang hafal huruf? Idgham idhar komariah itu hurufnya disingkat dalam kata abdi, hajjaka, waqaf, akimah. Ada 14 huruf komariah. Sedangkan huruf samsiah itu adalah huruf yang tidak masuk dalam huruf komariah tadi. Abdi, hajjaka, waqaf, akimah. Berarti apa yang tidak masuk di situ? Ta. Setelah ta apa? Sa. Dal, ro, sa, sin, shin, son, do, to, do, ain tidak, lam, dan nun. Ya, nun ya. Ada 14 huruf. Coba saya tanya satu potongan ayat.
kalimat ar-rasul. Ar-rasul itu termasuk dalam hukum bacaan idgham samsiyah atau idhar qamariyah. Ar-rasul. Ar-rasul idgham samsiyah ya. Karena alif lam di situ tidak terbaca. Ar-rasul. Satu lagi saya beri pertanyaan. Wal yaumi. Wal yaumi. Alif lam bertemu dengan ya. Itu dinamakan huruf hukum bacaan idgham samsiyah atau idhar qamariyah. Idhar qamariyah. Karena hurufnya itu terbaca jelas. Al yaum. Sudah paham? Baik, anak-anak sekalian, untuk berikutnya akan saya paparkan terkait materi kita pagi ini, yaitu tentang memahami Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup. Silakan diperhatikan. Yaitu di materi Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama adalah Al-Quran sebagai pedoman hidupku. Di situ ada beberapa materi ajar. Yang pertama Al-Quran sebagai pedoman hidup, pengertian dan fungsi Al-Quran, cara memfungsikan Quran dan menerapkan Al-Quran hadis sebagai pedoman hidup. Baik, anak sekalian, yang pertama adalah pengertian Al-Quran dan Al-Hadis. Siapa yang hari ini sudah membaca Al-Quran? Kapan kalian membaca Al-Quran? Setelah subuh ya. Setelah subuh kalian selalu membaca Al-Quran. Baik, Al-Quran itu secara bahasa, dari bahasa Arab berasal dari kata qoro'ah yang Quran. Qoro'ah yang Quran yang berarti bacaan. Kan dari sini sudah bisa dipahami Al-Quran itu harus dibaca. Manfaatnya bacaan. Al-Quran berarti bacaan yang sempurna. Ya. Berapa lama Al-Quran diturunkan? Siapa yang tahu? Berapa proses penurunan Al-Quran kepada Rasulullah? Berapa tahun? Selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ya kan? Kenapa Rasulullah diangkat menjadi nabi? Pada usia berapa? 40 tahun. Kalau kita tambahkan 22, kira-kira sesuai nggak? Berapa usia Rasulullah? 62. Cocok nggak dengan petunjuk itu? Jadi selama hidupnya itu Rasulullah menerima wahyu itu secara berangsur. Berangsur itu apa? Sedikit demi sedikit. Kenapa kok tidak langsung sehari selesai? Apa alasannya? Untuk menghafal. Sahabat itu menghafal Al-Quran dulu ya. Dulu tidak ada istilahnya menulis di awal itu, tapi menghafal, dimasukkan ke dalam hafalan. Maka seluruh sahabat Nabi itu aku yakin semuanya menghafal Quran. Nah, kemudian untuk selanjutnya, sedangkan hadis, kalau tadi Quran itu adalah bacaan, kalau hadis adalah maknanya kabar, hadis, berita, ya berita atau sesuatu yang baru, atau cerita atau riwayat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi cerita yang itu terjadi ketika Rasulullah bersama dengan sahabat. Itu ada kejadian dan di situ Rasulullah menyampaikan hadisnya. Nah, itu adalah pengertian hadis. Jadi hadis itu bisa bermakna perkataan, perbuatan atau ketetapan Rasulullah. Terkait pembukuan hadis itu baru dimulai ketika Khalifah Utsman bin Affan. Jadi Khalifah Utsman bin Affan itu baru menginstruksikan, menyuruh untuk menulis hadis. Kenapa kalau harus ditulis? Kenapa harus ditulis hadis itu? Agar tidak hilang.
Berikutnya, kemudian Abu Bakar Muhammad bin Syihab adalah ulama besar pertama kali yang menunjukkan hadis. Selanjutnya, hadis dibedakan menjadi 3. Yang pertama hadis qauli. Apa itu hadis qauli? Perkataan. Jadi perkataan Rasulullah. Jadi semua ucapan atau sabda Rasulullah itu namanya hadis qauli. Contohnya bagaimana? Dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, mukmin satu dengan mukmin lain itu bagaikan sebuah bangunan. Apa itu bangunan? Sesuatu yang berdiri kokoh. Sesuatu yang berdiri itu tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya fondasi. Di atasnya lagi ada atap dan seterusnya. Jadi mukmin satu dengan mukmin lain itu seperti bangunan. Jangan saling mengejek, jangan saling memarahi, jangan saling bermusuhan. Berikutnya yang kedua adalah hadis fi'liyah. Hadis fi'liyah adalah perbuatan atau perilaku Nabi. Jadi contoh dari hadis fi'liyah itu adalah Nabi meneruskan sahabat ketika sebelum melaksanakan sholat. Seperti kalian pernah mendengar ucapan imam sholat sebelum memulai sholat, sawu sufu fakum fa'inna tasbiyata sufufi minta amamis sholat, luruskan barisan. Jadi itu adalah termasuk hadis fi'li. Jadi Rasulullah mencontohkan itu kepada sahabat. Berikutnya adalah hadis takriri. Hadis takriri adalah pernyataan atau persetujuan Rasulullah kepada sahabatnya. Misalnya dalam hadis berikut ini, kami para sahabat melakukan sholat 2 rakaat sesudah matahari terbenam atau sebelum sholat maghrib. Siapa yang pernah melaksanakan sholat qobliyah maghrib? Semuanya, hampir semuanya. Nah, dan itu pernah terjadi ketika zaman Rasulullah. Nah, Rasulullah melihat apa yang sahabat lakukan, tetapi beliau tidak melarang dan tidak menyuruh. Nah, itu berarti hadis apa tadi terakhir? Takriri. Jadi Rasul tidak menyuruh sholat sebelum maghrib dan tidak juga melarang. Tapi Rasul hanya diam. Diam berarti setuju. Jadi Rasulullah mengiyakan. Baik, sekarang berikutnya adalah fungsi Al-Quran dan hadis. Fungsi Al-Quran yang pertama sebagai sumber ajaran itu Islam yang utama. Jadi Quran adalah sumber primer. Primer itu apa? Utama. Kalian tahu kebutuhan primer kalian apa? Apa contoh kebutuhan primer? Makanan, minum, tempat tinggal, pakaian. Nah, itu adalah kebutuhan pokok. Setiap hari kalian membutuhkan itu. Begitu juga Al-Quran. Al-Quran adalah sumber pokok kita. Jadi jangan sampai kamu lupa itu. Yang kedua adalah sebagai konfirmasi terhadap hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Apa yang tidak bisa dijawab oleh akal manusia? Sesuatu yang bersifat gaib. Apa itu yang gaib? Tidak terlihat oleh panca indera. Contohnya apa? Dalam Islam kita mengenal tentang adanya siksa kubur. Bisa kalian membuktikan suara siksa kubur? Tidak bisa. Itu hanya bisa diyakini dalam Al-Quran. Di sana dijelaskan bahwa alam akhirat itu ada, siksa kubur itu ada, dan hidup sesudah mati itu ada. Itu adalah maksud dari konfirmasi terhadap hal yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Berikutnya adalah petunjuk hidup kepada umat Islam terkadang bersifat umum. Ya, jadi Quran itu kadang sifatnya global dan itu perlu dijelaskan dalam hadis. Berikutnya adalah sebagai pengoreksi terhadap ajaran masa lalu. Nah, kitab Al-Quran itu datang pada urutan terakhir sesudah adanya kitab-kitab Samawi. Ada kitab milik Nabi Isa, kitab namanya
Injil. Nah, itu sudah datang sebelum Quran datang. Dan isinya juga tentang mengajak manusia kepada kebaikan, berketuhanan. Kemudian Nabi Daud dengan kitab Zabur, ya, itu juga sudah ada kitabnya. Kemudian Nabi Musa dengan kitab Taurat. Jadi kitab Quran itu sebagai penyempurna dari kitab sebelumnya. Kalau Quran sudah ada, maka jangan membahas kitab sebelumnya, karena yang sebelumnya itu perlu penyempurna. Jadi Quran adalah kitab yang paling sempurna. Berikutnya adalah fungsi hadis terhadap Al-Quran. Ya, yang pertama adalah mengukuhkan hukum yang sudah ada. Jadi hadis itu menguatkan hukum yang sudah ada. Contohnya begini, dalam Quran itu dijelaskan tentang perintah untuk berpuasa. Siapa yang hafal suratnya? Surat apa itu? Al-Baqarah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam. Puasa apa maksudnya ini? Puasa Ramadan. Pertanyaannya, apakah dalam surat itu dijelaskan tata cara puasa? Ada apa tidak? Kamu temukan apa tidak? Yang jelas belum detail. Nah, dalam hadis Rasulullah menyampaikan, berpuasalah kalian ketika melihat hilal. Apa itu hilal? Bulan ketika masih kondisi di tanggal muda, itu namanya hilal. Dan berbuka kalian ketika melihat hilal. Hilal itu adalah rembulan. Jadi Rasulullah itu mengisyaratkan kalau kamu ingin mengetahui tanggal pertama bulan puasa, lihatlah hilal di langit. Nampak apa tidak? Kalau nampak silakan puasa. Ya. Ketika mau Idul Fitri, lihatlah lagi hilal. Sudahkah hilalnya nampak? Itulah. Kalau sudah nampak berarti silakan kalian menyudahi puasa. Itu maksud daripada menjelaskan Al-Quran yang masih bersifat global. Berikutnya adalah merinci ayat Al-Quran yang bersifat global, seperti itu tadi sama. Berikutnya adalah menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Hukum yang masih bersifat samar, yang masih kurang jelas, bisa dijelaskan dalam hadis. Yang terakhir membatasi keumuman ayat Al-Quran. Selanjutnya nama lain Al-Quran. Mungkin kalian sudah tahu nama-nama Al-Quran. Di antaranya satu Al-Furqan, membedakan yang benar dan yang salah. Nur, cahaya. As-Sifat, sebagai obat penyembuh. Nama lain berikutnya Al-Bayan atau Al-Bayinah, menjelaskan. Kemudian Al-Bushra, kabar gembira. Kabar gembira untuk siapa? Untuk orang yang beramal soleh. Apa balasan untuk yang beramal soleh? Baginya surga. Dan juga Az-Zikro, peringatan. Untuk siapa peringatan itu? Untuk orang-orang yang lalai. Kemudian Al-Huda, petunjuk. Al-Burhan, bukti yang terang. Al-Hakim, maha bijaksana. Dan yang terakhir Al-Rahmah atau Al-Guna. Jadi selanjutnya kita masuk manfaat diturunkannya Al-Quran, yang diantaranya adalah kehidupan manusia menjadi terbimbing dengan petunjuknya. Jadi dengan Quran ini kehidupan manusia akan terarah. Ya. Kehidupan berkeluarga, kehidupan bernegara, semuanya akan menjadi tertata. Berikutnya adalah dari segi akidah dapat menjaga kemurnian iman, ya, memberikan pada tauhid. Kemudian dari segi ibadah adalah mengetahui aturan yang benar sesuai seorang hamba kepada Allah. Selanjutnya dari segi muamalah sama manusia, kita akan mengetahui batas-batas norma yang harus kita lakukan. Bagaimana kita bergaul dengan sesama, dengan teman kita, dengan orang lain. Yang pasti kita harus memperhatikan batasan-batasan.
Contohnya apa? Muamalah dengan sesama manusia itu. Kamu pernah bermuamalah jual beli? Pernah kalian jual beli? Pernah kalian pinjam meminjam? Berhutang. Nah, itu sudah dijelaskan. Muamalah dengan sesama manusia dan lain sebagainya. Semua itu ada batasannya. Kemudian berikutnya ringkasnya Al-Quran adalah sebagai petunjuk yang mengarahkan manusia ke jalan yang diridhoi oleh Allah sehingga akan tercipta kebahagiaan di dunia dan akhirat. Baik anak-anak sekalian, mungkin itu terkait penerapan atau penjabaran dari materi kita pagi hari ini. Untuk selanjutnya kita sapa kalian dulu. Apa yang sudah mengantuk? Siapa yang sudah merasa ngantuk? Kita beri tepuk siang. Tepuk siang berapa kali? Tepuk pagi, tepuk malam, tepuk siang. Darut Taqwa. Berikutnya setelah kita menjelaskan ulasan tersebut, saya bagi kalian menjadi kelompok kerja. Berapa kelompok kerja? Di sini ada 4 kelompok. Baik, saya beri tugas kepada kalian. Yang mana tugas itu? Yang pertama adalah kalian tugasnya adalah membuat soal dan jawaban. Soal berikut jawaban. Sudah paham? Terkait tema yang saya sampaikan tadi, soal serta jawaban. Yang kedua, setiap kelompok ini melakukan diskusi, masing-masing berdiskusi, ya, membahas tema tadi. Kemudian setelah kalian diskusi, kalian menyimpulkan hasil diskusi itu dan mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Relevan, sesuai atau tidak apa yang kita bahas pagi hari ini dengan kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari. Setelah selesai nanti kalian menyampaikan hasil presentasi perwakilan dari kelompok nanti ke depan. Bisa dipahami? Baik, saya bagikan tugas kelompok. Silakan ditulis nama kelompoknya. Di sini untuk tulis soal dan pertanyaan, dan kemudian di lembar baliknya kamu tulis contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dan satu peserta menulis daripada tugas yang sudah saya sampaikan. Semua bisa dipahami? Silakan dikerjakan.
materi yang sudah disampaikan. Siapa kelompok Suwarno? Yang menulis paling silakan dibantu agar selesai Pak. Kelompok yang sudah selesai silakan angkat tangan. Yang selesai apakah ada kesulitan? Insyaallah Tidak ada. Semuanya bisa mengerjakan. Kelompok tercepat silahkan angkat tangan dan segera membacakan hasil presentasinya. Ya. Kelompok 2 sudah selesai. Baik, saya minta 3 atau 4 perwakilan untuk ke depan untuk membacakan hasil presentasi. Silakan 3 atau 4 peserta untuk membacakan hasil presentasi ke depan. Yang suaranya lantang, yang suaranya keras. Yuk, silakan. Silakan berdiri di samping saya. Silakan salam dan sampaikan dari kelompok berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membacakan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menaati aturan lalu lintas. ya, taat terhadap peraturan lalu lintas. Untuk apa kita taat peraturan lalu lintas? Untuk keselamatan. Ya. Kemudian yang berikutnya, membayar pajak dengan jujur karena itu bagian dari tanggung jawab warga negara. ya, itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Taat membayar pajak. Berikutnya, Mengikuti keputusan imam saat sholat jemaah, tidak mendahului segalanya. ya, disiplin ya ketika sholat berjamaah. Berikutnya,
menyelesaikan perselisihan keluarga dengan musyawarah sesuai ajaran Islam. Iya, jika kalian berselisih dalam keluarga silakan diselesaikan secara musyawarah. Bisa diterima? Bisa. Dari jawaban kelompok 2? Bisa. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Kita beri tepuk tangan. Baik, silakan untuk kelompok yang sudah siap dengan jawabannya. Ya, kelompok 1 silakan mengambil tempat di depan. Silakan ucapkan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mencontohkan penerapan Al-Quran dan hadis dalam hadis dalam kehidupan sehari-hari. yang Pertama, menjalankan sholat tepat waktu sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah. sholat tepat waktu adalah bentuk taat kepada Allah. Berikutnya Dua, mengikuti ajaran dari sunnah Nabi Muhammad SAW seperti memberi salam dan bersedekah. ya, sunnah Nabi termasuk mengucapkan salam. Ya, berikutnya Tiga, pada orang tua dan guru selama perintah mereka tidak bertentangan dengan syariat. ya, mematuhi perintah orang tua. Ya, kemudian terakhir Menghormati dan menaati peraturan sekolah yang dibuat oleh kepala sekolah. ya, menghormati peraturan yang ada di sekolah. Baik, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Yuk kelompok sana ke sini. Ayo dulu ya. Baik, kelompok 4 silakan. Gantian. Silakan tiga anak. Silakan ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ini mencoba penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang pertama Yaitu partisipasi dalam kegiatan sosial atau gotong royong yang diatur oleh RT atau RW. ya, mengambil peran dalam kegiatan di lingkungan, gitu ya. Kemudian berikutnya Mengikuti fatwa ulama atau tokoh agama dalam hal yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. ya, mengikuti fatwa ulama. Kemudian yang berikutnya Menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman utama dalam mengambil keputusan hidup. ya, itu 3 contoh dalam kehidupan nyata. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik, untuk kelompok 3 silakan. 4 peserta perwakilan 4 peserta. Ya. Silakan mengambil tempat. Nah, ketua sebelah sana. Silakan memperkenalkan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, 1. Menerima keputusan hakim atau pemimpin yang adil tanpa memberontak. iya, kita mengikuti keputusan ulil amri atau pemerintah kita. Suatu keputusan itu benar, ya. Baik. 2. Tidak ikut menyebarkan doa atau fitnah terhadap pemimpin. Iya, tidak memberikan ujaran kebencian atau fitnah. Ya. Berikutnya, 3. Menolak perintah atasan di luar bertentangan dengan agama, misalnya disuruh berbuat curang. iya, menolak ajakan untuk berbuat salah. Ya. Berikutnya, iya, kita harus saling membantu sesama kita. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik anak-anak sekalian, dari tema yang kita bahas pada pertemuan pagi hari ini, insya Allah sudah banyak hal yang kalian terima dan semoga bisa kalian amalkan atau praktekkan dalam kehidupan sehari-hari
yaitu menelaah kandungan daripada Al-Quran dan Sunnah yang sebagai rujukan tadi sudah kita sampaikan dalam surat An-Nisa ayat 59 dan surat An-Nahl ayat 64 yang intinya adalah mari kita bersama-sama taat kepada Allah, taat kepada Al-Quran, karena Quran adalah sumber utama sebagai pedoman hidup umat muslim. Ya. Yang kedua, mari kita mengikuti sunnah Nabi atau yang kita sebut dengan apa tadi, ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu adalah sumber kedua yang melengkapi daripada Al-Quran. Yang ketiga, mari kita mentaati ulil amri atau pemerintah. Siapapun atasan kita, orang tua kita, kepala sekolah ataupun pemerintah, mari kita ikuti selama dia dalam hal kebaikan. Ya. Garis besarnya selama perintah itu benar, dan kita harus menolak ketika perintah itu salah atau dalam hal kemaksiatan. Gitu ya. Insya Allah kalian sudah bisa memahami dari materi pagi hari ini. Ya, insya Allah kalian semua paham. Ya. Dan saya ingatkan untuk pertemuan yang akan datang kita akan melaksanakan penilaian sumatif semester, maka mohon kalian semua membaca benar, kalian mendalami, menghafalkan isi kandungan daripada materi yang sudah disampaikan tadi. Baik, anak-anak sekalian, sebelum materi saya tutup, saya memiliki sebuah tayangan yang menarik untuk kalian. Bisa memahami apa maksud dari video pendek ini? Apa? Apa yang tahu? Semua itu mempunyai pola pikir, ya, mempunyai pandangan yang berbeda. Perbedaan itu pasti ada, dan itu adalah sunatullah.
kalian ceritakan berbeda-beda. Ya. Jadi yang pertama tadi, hewan apa yang jatuh ke dalam jurang? Rusa. Dan apa? Dua. Hewan yang memiliki standar egois yang luar biasa, tidak mau mengalah, semuanya punya ego yang tinggi. Apakah mereka selamat? Tidak. Siapa yang selamat dalam tayangan itu? Iya. Kenapa dia bisa selamat? Karena dia tidak sama. Boleh. Karena ada rasa saling memahami, saling mengalah tadi ya. Biar bisa lewat, satunya harus diinjak, meskipun diinjak tubuhnya. Tapi itu demi apa? Demi keselamatan bersama. Ya. Maka sekali lagi, ketika kalian mendapati sebuah perbedaan, ya, permasalahan, maka kita sebagai umat Muslim, mari kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Dan tentunya akal manusia itu sangat terbatas. Maka janganlah kita mengandalkan akal kita untuk memutuskan suatu masalah. Kita masih punya Al-Quran, kita masih punya Al-Hadis. Kembalikan semua permasalahan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Baik anak-anak sekalian, mungkin sampai di sini untuk pertemuan kita kali ini. Mungkin selama mendampingi kegiatan belajar pagi hari ini banyak kekurangan dan banyak kekhilafan. Tentunya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Marilah bersama-sama kita tutup kegiatan belajar hari ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis.